Baik, Shalom kekasih Tuhan. Kita akan mulai. Kami ucapkan selamat datang di Zoom FWF Osaka bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Terima kasih Kodan yang sudah menyediakan diri untuk melayani firman pada malam hari. Sama-sama. Topik kita malam hari ini adalah orang percaya yang bertumbuh. Dibawakan oleh hambanya, Pastor Daniel Alexander, dari yang saat ini ada di Palu. Ya. Baik, kita akan awali di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau berikan kami waktu untuk malam hari ini kembali bersekutu bersama untuk belajar di sekitar firman-Mu. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau yang telah mengurapi hamba-Mu. Engkau yang akan memimpin lidah bibirnya, pikirannya, seluruhan kehidupannya Tuhan. Engkau pakai seutuhnya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kami semua. Bagi kami semua yang akan mendengar firman-Mu, beri kami hati seorang murid yang siap untuk dibentuk seturut dengan kehendak-Mu, menjadi serupa dengan Engkau sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir malam hari ini juga. Kami mohonkan berkat yang sama. Sehingga Tuhan juga pelihara mereka sebagaimana Engkau melihara kami. Terpuji namamu Bapa, inilah doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hambanya yang terkasih, Pastor Daniel Ya. Alexander. Kami silakan. Shalom, selamat malam semua. Saya ada di kota Palu. Ya, jadi bukan di Palu, di Palu Benjol. Oke. Nah, di rumah warga Yopi. Yopi siapa? Mana orangnya? Oh, Pak Yopi siapa? Itu Pak Yopi, saya balik ya. Nah, supaya ngeliat, itu yang di dalam itu ada berapa orang? Di luar sini ada 4. Di luar sini ada 2 pendeta besar. Satu Ibu Mary Muaya. Dia salah satu pengurus sinode gereja Kristen Donggala. Oh, GPD, Gereja Protestan Indonesia. Gereja Protestan Indonesia Donggala. Lalu ada orang hebat, asli Yaman tapi besar di Indonesia. Tuhan hebat, Pak Arif Mijarja. Nanti sharing juga ya. Nah, lalu ada beberapa saudara di sini. Oke, kita siap untuk belajar sekarang. Puji Tuhan. Ayo siapkan semua Alkitabnya, baik yang ikuti via online di rumah maupun yang langsung ada di sini. Agak gelap di sini nggak apa-apa sudah. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, kita sekarang ada di sebuah komunitas namanya Unik, disingkat Osaka. Nah, tadi ada yang saudara dari Belanda bilang, lu kok sudah di Jepang? Baca dulu, Osakanya bukan Jepang. Obrolan santai keluarga Allah. Nah, hari ini tema yang terpilih oleh ketua komunitas kita, Bu Ayu, orang Kristen yang bertumbuh secara rohani. Apakah artinya pertumbuhan rohani bagi orang percaya? Apa itu artinya? Saudara, menjadi Kristen itu bukan beragama Kristen. Saya ulangi, menjadi Kristen itu bukan beragama Kristen. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan itu sebuah pola hidup. Pola hidup yang menggunakan sistem kerajaan surga. Dan pola hidup sistem kerajaan surga itu warnanya cuma satu, cirinya cuma satu, yaitu pengampunan. Catat itu, pengampunan. Maka itu di dalam hidup kekristenan kita, yang setan paling tidak suka adalah kalau kita tidak punya musuh. Itu setan paling tidak suka. Sebab apa? Setan tidak pernah terganggu ketika saudara rajin berdoa. Setan nggak pernah terganggu ketika saudara rajin puasa. Setan nggak pernah terganggu ketika saudara aktif baca Alkitab.
Bahkan ketika saudara sibuk pelayanan pun, setan tidak terganggu. Tapi satu-satunya yang buat bisa mengganggu mereka, kalau kita hidup tidak punya musuh. Itu setan terganggu sekali. Maka dengan berbagai cara, setan berhasil membuat tidak sedikit yang mengaku Kristen dan mengaku murid Yesus ternyata tidak sah dan tidak asli karena masih ada musuh. Dan itu mengerikan sekali. Dari Jerman sudah yang gabung, puji Tuhan. Itu mengerikan sekali. Setan berhasil. Saudara ingat, karena kekristenan itu sebagai pola hidup, maka segala sesuatu yang disebut hidup, lihat, segala sesuatu yang disebut hidup, pasti ada dua hal ini. Kalau sesuatu yang disebut hidup, dua hal ini tidak ada, berarti dia mati. Satu, yang namanya hidup harus bertumbuh. Dua, yang namanya bertumbuh itu harus multiplikasi. Kita punya satu biji jeruk kecil, satu biji cabai, lombok, rica kecil. Begitu hidup dan ditanam, maka akan tumbuh pohon jeruk baru, pohon rica baru. Satu. Dari satu pohon ini keluar sekian buah. Dari sekian buah itu pasti akan ada sekian ribu biji. Tergantung berapa banyak buah di pohon itu. Nah, ini hidup. Saya ulangi, disebut hidup karena ada dua hal. Ya, satu, bertumbuh. Dua, multiplikasi. Ya, berkembang biak, bertambah. Itulah hidup. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita hidup, bertumbuh enggak? Ya. Pernah dengar? Pernah tahu bonsai? Ya, itu dari bahasa Jepang. Yang memang bangsa pertama di dunia bisa membuat bonsai itu memang orang Jepang. Bonsai itu pohon dan hidup. Tapi tidak bertumbuh. Karena memang sengaja dikerdilkan untuk hiasan. Nah, celakanya kalau ada orang Kristen bonsai hidup tetapi tidak bertumbuh. Rajin ke gereja, rajin pelayanan, hidup, nggak mati, tapi nggak bertumbuh karena memang dibatasi pertumbuhannya. Nah, ayo hari ini kita belajar betul-betul mengenal pertumbuhan rohani kita. Dari komunitas Osaka memberikan beberapa ayat untuk kita pelajari. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Ya. Jadi ada dua sesi. Setelah saya nanti orang hebat, Pak Arif Mijarja harus sharing. Enggak apa-apa. Yang ngikuti aja dulu, dengar Papa ngomong apa nanti kamu nyambung. Udah, 1 Petrus 2 ayat 2. Yang di dalam rumah jangan terpengaruh durian ya. Ikut belajar. Maaf, di rumahnya Pak Yopi ini kami disajikan durian. Enak-enak sekali, maaf. Yang gak suka durian, berbahagialah. Jatahnya kami makan. Udah, 1 Petrus 2 ayat 2. Begini kata Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu. Perhatikan kata selalu. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya oleh air susu yang murni dan yang rohani itu, kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni. Supaya dengan itu kamu bertumbuh dalam keselamatan.
BIS. Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir. Selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan bertumbuh dan diselamatkan. TSI-nya. Hai Daryl, opa senang sekali Daryl gabung. Sebagaimana bayi yang baru lahir, selalu haus akan air susu murni dari ibunya. Begitu juga lah kalian hendaknya selalu haus akan pelajaran rohani yang benar, yaitu yang terdapat dalam firman Tuhan. Dengan demikian kalian akan semakin dewasa secara rohani. Karena dalam firman Tuhan ada tertulis, kalian sendiri sudah merasakan. Naik Phil, kepotong ini papa nggak bisa baca. Ya, saya ulangi. Karena dalam firman Tuhan ada tertulis, kalian sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Bertumbuh. Ya. FIA-nya. Nah, seperti saya katakan tadi bonsai. Saudara, bonsai itu menarik loh. Cantik. Apalagi kalau yang buat itu seninya tinggi. Wah, dan harganya mahal. Tapi nggak bertumbuh. Nah, celakalah kalau ada orang Kristen bonsai. Bertahun-tahun. Tapi nggak bertumbuh. Lucu lagi. Aduh, betul nggak? Menyedihkan sekali kalau begitu. Jika saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, jadilah seperti bayi yang mengingini susu murni. Dan dalam Tuhan tumbuhlah menjadi kuat. Wih, puji Tuhan. Dengan susu yang rohani yang murni itu, maka kita ini jadi kuat. Nah, kembali istilah bonsai tadi. Saya percaya semua papa mama dan semua orang kalau melihat bayi, apalagi montok, lucu, ya cantik, cakep, waduh, senangnya luar biasa. Betul? Tapi kalau sudah umur 5 tahun masih lucu, montok terus begitu, itu buat orang tuanya kesenangan atau kesedihan? Lo jawab dong. Nggak bertumbuh. Sudah 5 tahun masih lucu terus seperti bayi yang umur 6 bulan. Nah, akhirnya Kristen seperti itu pasti, dengar, Kristen bonsai lucu karena tidak tumbuh, lucu, menggemaskan, itu pasti akan jadi mainan setan. Ayo kita tanya kepada diri kita sendiri. Sudah bertumbuh atau belum? Nah, saudara, di dalam filosofi kehidupan manusia, bangsa apa saja. Ya, dalam filosofi kehidupan, dalam prinsip kehidupan manusia, dari bangsa apa saja, status sosial apa saja. Coba yang via online maupun yang di rumah sini bantu jawab. Apabila kita sudah menjadi murid Yesus sekian banyak tahun, tetapi tidak ada pertumbuhan dalam hidup kita, sama seperti hari pertama, bulan pertama kita percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan sedih. Dengarkan ini. Nah, dalam filosofi kehidupan, dalam prinsip kehidupan, seluruh dunia, mau bangsa apa saja punya konsep yang sama. Yaitu satu-satunya bukti bahwa saudara dan saya sudah bertumbuh. Kata bertumbuh artinya menjadi dewasa,
mature, bahasa Inggrisnya, cuma satu bukti dan tanda dan cirinya, yaitu bisa diberi tanggung jawab, sehingga bisa bertanggung jawab. Nah, Kristen bonsai hidup tapi tidak bertumbuh, maka itu nggak bisa diberi tanggung jawab. Sebab bonsai tidak dituntut untuk berbuah. Mau buah apa? Pohonnya kecil, pendek, begitu. Betul? Saudara punya bonsai pohon jeruk, saudara punya bonsai pohon mangga, bisa buah. Nah, mau mangga seberapa kita harapkan dari bonsai pohon mangga? Maka itu Kristen yang tidak bertumbuh, berarti tidak bisa bertanggung jawab. Maka Kristen seperti itu hanya bisa jawab tanggung-tanggung. Tahu nggak bedanya bertanggung jawab dan jawab tanggung-tanggung? Pak Kasman ngertos? Bentenipun tanggung jawab, kalian jawab tanggung-tanggung. Di sini ada orang dari Jawa Timur ternyata. Pak Kasman. Nah, itulah dia. Iya betul, jawab tanggung-tanggung. Karena nggak bisa diberi tanggung jawab. Saudara, Sabtu tanggal 15 kemarin dulu, ini kan hari Senin. Saya ada di Bali memberkati pernikahan cucu saya. Saya itu melihat dia. Sebab saya itu kenal dia dari dia masih bayi. Wah, doakan waktu mereka masih SD. Kalau saya nginap di rumah orang tuanya, maka mereka 3 kakak beradik bersama dengan teman-teman papa mamanya bawa anak-anak. Kami istilah anak ketiga mereka, ayo opa kita camping. Jadi malam itu di rumah mereka ada ruangan untuk karaoke, nyanyi, ya cukup luas. Di situ anak-anak ini gelar selimut ya karena pakai karpet. Kami tidur, diskusi, cerita, belajar, tertawa. Nah, kok tahu-tahu hari Sabtu kemarin dia sudah menikah. Maka itu saya bilang sulit, saya bilang, Miguel, opa sulit melihat kamu itu jadi suami sekarang. Karena di benak opa, kamu itu masih kecil waktu itu. Nah, ada pertumbuhan. Nggak bisa kecil terus. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah punya 5 cicit loh sekarang. Saya dipanggil kongco istilahnya, kakek buyut. Dari 5 cicit. Maka itu waktu cicit saya pertama lahir, saya tuh shock. Kaget, surprise. Jadi gini pagi-pagi. Ini cucu saya, ya Dokter Dito, ada di Semarang sekarang dia. Dia berkata, opa, Shalom sudah lahir. Wih, Shalom sudah lahir. Opa, nah ini berarti cicit saya ini. Oh, puji Tuhan. Itu 5 Juli tahun 2021. Nah, sekarang saya sudah punya 5 cicit. Nah, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada keluarga di Surabaya, keluarga gembala. Namanya keluarga gembala Joni Nugroho. Nah, waktu mereka menikah, saya berkati mereka. Dan yang luar biasa, waktu mereka mensyukuri ulang tahun ke-25 pernikahan mereka, saya diminta untuk berkhotbah. Ternyata di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25, saya diminta untuk memberkati anak mereka yang pertama. Jadi papa mama mereka 25 tahun pernikahan, anak pertamanya menikah, digabungkan. Saudara, saya itu kagum. Berarti waktu papa mamanya menikah, saya ada yang memberkati, sekarang anak pertamanya menikah. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, itulah pertumbuhan. Ada multiplikasi. Ayo jujur, siapa yang sudah sekian tahun jadi Kristen? Tidak ada multiplikasi di hidup saudara. Maaf, berarti itulah Kristen bonsai. Tumbuh, hidup, tapi nggak bertumbuh dan tidak bisa berbuah. Karena memang dikerdilkan. Nah, jadi dalam hidup ini, ayo kita syukuri. Kalau kita bisa bertumbuh. Dan harus begitu. Ayat kedua.
yang dari komunitas Osaka. Filipi 1 ayat yang ke-6. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Lihat, di ayat ini kita akan mendapatkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Bapa di surga, yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Nah, saudara coba cek pekerjaan baik yang dimulai Tuhan di hidup kita. Itu kapan? Kalau saya bisa menyebut, dan saya nggak lupa, 20 Agustus 1970. Di Gedung Gelora Olahraga Gelora Pancasila, Jalan Indragiri, Surabaya, itu malam pertama, hari pertama, saya lahir dalam kerajaan surga. Malam itu ada KKR dari Operation Mobilization. Ya, lembaga misi cukup besar di dunia, pusatnya di Inggris. Mereka datang ke Surabaya dengan kapal Logos. Yang khotbah Josh Forwer. Terjemahnya hamba Tuhan dari Bandung, orang terkenal, Evangelis Stefanus Damaris. 20 Agustus 70 saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, bertumbuh. Kalau kita bertumbuh dan jadi dewasa, maka kita secara wajar, tapi tidak semua manusia, pasti menikah. Nah, begitu kita menikah, maka kita multiplikasi. Akan lahir anak-anak dari kita. Dan dari anak-anak kita akan punya cucu. Begitu saya katakan tadi, Tuhan sudah beri saya kesempatan untuk melihat generasi keempat saya, cicit. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, mana multiplikasi yang Tuhan minta dari kita? Ketika Papa memulai sesuatu pekerjaan yang baik di antara kita, jangan lupa, belum selesai Phil, ayatnya tadi. Apa yang akan ada selanjutnya setelah Papa memulai yang baik dari kita, di antara kita? Lihat Filipi 1 ayat yang ke-6. Saya ulangi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, perhatikan, akan meneruskannya. Ngerti arti kata meneruskannya? Berkesinambungan. Terus menerus berjalan, tidak stop. Satu biji jeruk yang kita tanam, itu dimulai dengan pohon jeruk yang pertama yang Papa kita buat di Kejadian 1. Setelah sekian ribu tahun di dunia ini, dari pohon yang pertama menghasilkan buah yang bijinya ditanam, dimultiplikasi sampai hari ini sudah nggak terhitung berapa triliun pohon. Itu aja terus berkembang, akan meneruskannya. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri, terusannya bagaimana? Apa yang Papa sudah mulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, terusnya itu kemana dan bagaimana? Ini pertumbuhannya sampai pada akhirnya, yaitu hari Kristus Yesus. Ayat, aku sungguh yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. BIS-nya. Tuhan sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu. Dan saya yakin Ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai. Pada hari Kristus Yesus datang kembali. TSI-nya, ya.
Dan saya yakin bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini di dalam diri kalian masing-masing akan meneruskannya sampai menjadi sempurna. Dari Kristus Yesus datang kembali. Evangelinya, ya tentu saudara, ada proses multiplikasi, proses pertumbuhan yang tidak berhenti. Saya yakin bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai. Perhatikan itu, sampai pekerjaannya selesai. Wih, ini luar biasa, saudara. Pada hari Yesus Kristus datang kembali. Ayo kita pelajari bagaimana proses ini yang tidak boleh stop untuk bertumbuh dalam hidup kita. Keren ya kalau seperti ini. Maka itu jangan jadi Kristen bonsai. Jangan jadi Kristen pohon plastik. Kelihatan cantik, segar, tapi nggak hidup. Nah, udah, jadi harus bertumbuh, multiplikasi. Nah, sampai kata multiplikasi ini, ya kata menikah tadi, dari kita dilahirkan, orang tua kita merawat kita, menjaga kita, sampai kita disekolahkan, dikuliahkan secara umum, wajar, lalu pasti kita menikah, dan akan lahir anak-anak. Orang tua kita punya cucu dari kita, dan terus nggak selesai. Nah, ayo kita cek pada diri kita sendiri. Doa ternyata salah satu proses penting untuk saudara dan saya bisa multiplikasi, maka doa adalah sarananya. Tapi sayang, di dalam gereja kata doa bukan seperti yang Tuhan mau, tetapi di dalam banyak gereja pengajaran doa itu cuma diajari merampok surga. Minta, berkati, tolong. Maka itu surga bangkrut gara-gara Kristen model perampok itu. Hanya minta terus, berkati aku, tolong aku Tuhan. Karena apa? Iblis berusaha menyelewengkan kita dari tugas multiplikasi. Mari kita lihat Matius 6 ayat 6. Apa itu doa? Ternyata doa itu bukan kita nyerocos sendiri. Tidak. Doa itu bukan kita ngomong sendiri. Tidak. 100% kalau gereja diajak, Filipi 1 ayat 6 tadi ya. Kalau gereja diajak berdoa, betul surga bangkrut karena kita rampok. Nah, kalau gereja diajak berdoa, isinya pasti 3 saja. Yang tersinggung senyumlah. Minta, lapor, nyuruh, lapor, minta. Ayo jawab, ya atau tidak. Itu isi doanya gereja. Sudah menyimpang jauh dari yang Tuhan mau. Betul. Ada yang bilang tadi, komen di Zoom, sudah menyimpang jauh. Lihat, inilah doa yang adalah pembuahan dalam hidup gereja supaya multiplikasi. Ini yang bicara Tuhan Yesus ya, Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, kuncilah pintu. Maaf, semua gereja yang memegang doktrin berbeda-beda menjelaskan Matius 6 ayat 6 ribet. Harus lihat latar belakangnya dulu, lihat konteksnya dulu, lihat itunya dulu, capek. Padahal
kalau kita mengerti ayat ini yang diminta oleh Tuhan Yesus, kalau kita berdoa suruh masuk kamar, kunci pintu. Saudara perhatikan, ini pikiran Tuhan, bukan pikiran teologi. Kalau pikiran teologi, firman itu jadi ruwet, bulat, jelimet. Ya nggak ngerti nggak apa-apa, pokoknya begitu. Enak kalau pakai bahasa Jawa. Ruwet, jelimet, mumet. Itu teologi dengan doktrinnya yang muter-muter nggak karu-karuan. Padahal untuk mengerti yang Yesus minta, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Terjemahan bahasa Inggris lebih keren. Go into your most private room. Sudah private pakai most. Bahasa Jawanya bagus. Sudah delik, delepis. Nah, enggak ngerti Jawa enggak apa-apa. Sudah delik, delepis. Artinya, wah sudah enggak tahu ada di mana. Saudara ngerti enggak? Hanya ada 2 orang yang boleh tinggal di dalam kamar yang terkunci. Dan 2 orang itu adalah suami istri. Setuju? Yang Tuhan izinkan ada di kamar yang terkunci. Hanya suami istri. Wah, ini luar biasa. Jadi doa itu hubungan intim antara suami surgawi dengan mempelai perempuannya di dunia, yaitu gereja. Nah, ketika suami istri ada di kamar yang terkunci, disitulah pembuahan terjadi. Maka istrinya mengandung, lahirlah anak. Ini pertumbuhan, ini hidup. Ayo, kita tanya. Sudah berapa tahun kita hidup berjalan bersama Tuhan Yesus, mempelai laki-laki surgawi kita. Dia rindu, ada keturunannya lahir lewat kita. Catat ini ya. Ini yang Tuhan minta. Nanti kita akan dengar dari Pak Arif Wijarja, hebat. Bagaimana penginjilannya yang luar biasa. Di sini bersama-sama ya di rumahnya Pak Yupi ini. Ada berapa ini yang sudah dibaptis dari bukan orang percaya. Bahkan ada orang dari Bolang Mangondo itu. Yang nggak tahu dari mana, pokoknya begitu sudah. Ya. Saudara, hari ini. Kalau tema ini mengajak kita untuk bertumbuh. Ayo kita bertumbuh. Ada multiplikasi. Ingat saya ulangi lagi. Oh, sebentar. Ini sinyalnya hilang. Oke, nyambung lagi. Ingat tadi. Ayo. Sabar dulu. Ini sinyalnya hilang. Enggak stabil. Maaf. Bentar ya. Oke, sabar dulu. Yang Facebooknya hilang sebentar. Oke. Ingat dari awal tadi kita belajar. Disebut hidup pasti ada 2 hal. Bertumbuh dan berkembang biak. Multiplikasi. Kalau hidup tidak memenuhi 2 itu. Alfa, ini kami lagi di rumahnya Yohana ini sama Yopi. Ini saudara kita orang Solata tapi tinggal di Amerika. Nah, kalau kita hidup tapi nggak bertumbuh, itu namanya bonsai. Bonsai nggak mungkin bisa berbuah karena nggak kemakan buahnya. Oke, nah untuk berbuah harus ada hubungan intim antara suami dengan istrinya, dan itulah doa. Maka itu yang hobinya berdoa, pagi doa 4 jam. Siang doa 3 jam, sore doa 2 jam, malam doa 4 jam lagi. Kalau saya tanya di banyak gereja,
Selalu jawabannya itu bagus, salah, itu pemalas. Kalau doa terus-terusan nggak kerja, enak saja. Maka itu banyak gereja ngajar salah. Nah, setelah kita tahu doa yang benar itu masuk kamar, kunci pintu, maka yang rajin doa berjam-jam wajib ditanya, sudah melahirkan belum? Percuma doa berjam-jam tapi tidak menghasilkan anak-anak rohani. Rugi Tuhan Yesus memberikan benihnya kepada gereja. Saya harap mengerti konsep ini ya. Seru sekali. Tiap kali Tuhan ingatkan tentang konsep multiplikasi, ada pembuahan. Ayo kita lari ke ayat satu lagi sebelum ayat berikut. Karena ini Bu Ayu memberi ayatnya banyak sekali ini. Untuk malam ini. Setelah Filipi, lalu ada Ibrani ada Galatia, Kolose, Yakobus. Benar banyak. Oke, lanjut. Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Aneh. Bertahun-tahun saya nggak ngerti ayat ini. Dari Semarang ada komen. Kebanyakan bukan doa tapi laporan. Nah itu tadi. Tuhan kasih laporan. Setuju? Ini hamba Tuhan dari Semarang, Pak Amos ngomong. Oke, Bud, puji Tuhan Bud. Papa senang kamu gabung. Janganlah kamu menyangka, Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita. Roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita. Jangan ngawur, jangan sembarang, jangan sembrono. Firman Tuhan berkata, harus ada alasan. Roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Wih, lama sekali saya mengerti ayat ini. Cemburu apaan? Kenapa? Ayat. Apakah kamu pikir kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Sama, BIS. Jangan kira bahwa Alkitab tanpa alasan berkata, di dalam diri kita, gerejanya, murid-muridnya, Tuhan menempatkan roh yang keras keinginannya. Keinginan apa yang keras? Cemburuan apa? Kita lihat TSI. Kitab suci pun sudah mengatakan, roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita cemburu dan menginginkan kesetiaan penuh kepadanya. Apakah menurutmu ayat ini hanya omong kosong? Jadi ayat ini bisa dimengerti. Itu. Ayat berikut. Setelah Galatia 5:22 ditulis Kolose 3 ayat 16. Nih, Pak Kasman sakit mau semale Kolose 3 ayat 16. Ayat 16. Oke. Dalam perkataan itu, dia dengan segala kekayaannya di antara pun. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang yang lain dan sambil menyanyikan maksud dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu memberikan itu pada Allah dalam Amin. Hendaklah perkataan Kristus dalam di dalam hatimu dengan saling memberkati, saling mengajar, saling mengucapkan syukur, nyanyian semuanya. Hendaklah perkataan Kristus. Yang ikuti online maupun kita yang ada di sini onsite saat ini bersama-sama saya. Saya mau tunjukkan hebatnya Kolose 3 ayat 16. Pernah nggak kita menyadari hidup manusia bisa rusak
karena omongan orang disimpan di hatinya. Jawab ya atau tidak? Ya, lihat saja. Saya masih ingat waktu zaman COVID dulu, kalau saya ingat ini lucu sekali. Karena begitu takutnya orang dengan COVID-19, maka viral di sosial media. Ya, tapi begini, minum rendaman kunyit campur jahe dicoba. Siang-siang ada berita, pakai daun ini campur itu dicoba lagi. Terus hari demi hari ada cengkeh dicampur gula batu, kasih kayu manis terus. Lama-lama orang ini bingung. Aku nanti jadi pasangan sempat dimasukkan ke dalam tubuh. Masih ingat dia waktu COVID. Betul juga ini. Karena omongan orang diperhatiin. Nah maka itu kalau saudara dan saya mulai hidup yang benar pada hari ini, maka kita akan jadi orang yang hebat. Yaitu kalau perkataan Kristus diam di dalam kita dengan segala hal. Karena perkataan Kristus itu benih. Setuju ya? Nah, benih apa saja ditanam di hidup kita. Tanah ini dibunikan tanah. Akan tumbuh. Oh, terima kasih Bapak untuk itu. Ayat yang terakhir. Yang dari Osaka. Ya. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Moga Pak Kasman balik, enggak maus. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kalau sampai sekawan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai kehidupan. Naik kali ini Pak. Terus Pak, kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan karena ketekunan itu memperoleh buah cerita. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh tanpa kekurangan suatu pun. Ya. Kok rasanya salah ya? Bisa tolong 1, 2. Oh ya, ya betul. Menurut Pak Asman, betul. Nah, saudara, salah satu pupuk, ya, salah satu jenis pupuk untuk mempertunjukkan firman di hidup kita, ternyata pupuknya itu pupuk penderitaan, pupuk kesulitan dalam hidup. Itu menumbuhkan pohon iman, pohon firman yang luar biasa. Katakan amin. Nah, jadi kalau kita mau bertumbuh, pasti ada godaan, gangguan macam-macam, tapi jangan pernah takut dan khawatir, karena lewat itu kita itu pasti bertumbuh. Ya, jadi ayo kita cek sejak kapan kita pertama kali jumpa Tuhan Yesus dan bagaimana pertumbuhan dalam hidup kita. Oke, sekarang kita lihat itu Pak Arif. Nah, tapi nggak tahu ini kalau dia nggak ada Zoom, HP mau ada Zoom bisa. Nah, kayak itu biar lanjut. Duduk sini, pindah ke sini. Kalau sampai pagi nggak apa-apa, tapi kan bilang udah las sharing situ. Sering apa? Lu lanjutin tadi itu. Pak Arif itu. Ini. Salam semua. Puji Tuhan. Ini pemain cabutan. Enggak lah, cabutan. Oh, nggak ada persiapan. Nggak mau main tapi buat diberkati. Jadi ya bukan kebetulan ya. Kemarin saya hari Minggu itu habis khotbah tentang 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Oh iya, sama ayatnya. Sama ayatnya, persis. Makanya aku tadi agak kaget. Karena Tuhan bicara tentang kembali ke fitrah. Sebentar lagi saudara-saudara kita yang di sebelah melaksanakan Idul Fitri. Kata fitri atau fitrah itu artinya adalah kembali ke awal.
aslinya, ya, setelan pabriknya, ya, riset factory setting, ya, istilahnya. Aslinya seperti apa gitu. Karena kalau kita nggak tahu status kita nggak bisa lagi kembali ke fitrah kita, nggak bisa lagi lahir seperti bayi yang baru lahir. Biarpun udah full 60 hari puasa, lebih tuh, harusnya 30 hari puasa, 60 hari misalnya, tetap nggak bisa ternyata. Kembali ke fitrah seperti bayi, kembali ke riset yang asli bahwa kita ini gambar dan rupa Allah. Dan banyak orang nggak sadar gambar dan rupa Allah itu siapa. Nah, kalau kita balik ya, bahwa ya, 2 Korintus 4 ayat 6 ya. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Amin. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi kemuliaan Tuhan itu adalah wajah Kristus. Artinya sejak semula kita diciptakan segambar dan serupa Kristus. Wah, ini luar biasa ya. Makanya kalau dulu ada doktrin adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Salah kaprah. Itu harus salah kaprah. Kenapa? Karena kalau balik lagi, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, dan itu adalah Kristus. Amin. Ya. Jadi sejak setelan pabrik kita aslinya adalah segambar dan serupa Kristus. Makanya ketika orang ditanya, ketika orang nggak tahu statusnya dia sebagai gambar dan rupa Kristus, ketika ditanya, kenapa Tuhan nyiptain kita? Kenapa Bapa ini nyiptain kita? Kenapa? Tadi Papi bilang tuh kalau kita berdoa itu harus masuk ke dalam ruangan. Karena menggambarkan intimacy. Amin. Gambarin tentang sebuah hubungan yang intim. Ya. Jadi Papa kita bukan Papa yang gila hormat. Bukan diciptain untuk menyembah. Tapi lebih dahsyat lagi sebenarnya. Apa? Kalau kita baca di Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang kusebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan orang yang dahsyat. Waktu saya tahu ayat ini dulu, saya tersadarkan ini semua pengajaran dunia, pengajaran agama itu semuanya salah. Ya. Maksudnya ayat ini adalah kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dunia semua mengajarkan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Betul, ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Tapi kalau kita berpikir sejak semula menciptakan kita untuk memuliakan Dia, itu sangat salah. Manusia baru kemudian harus punya intim itu ketika ada dosa masuk. Ini lebih dahsyat ya ketika tahu bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Dan kemuliaan Tuhan itu adalah gambar dan rupa Kristus. Adalah wajah kemuliaan Tuhan. Artinya sejak semula kita diciptakan segambar dan serupa Kristus. Manusia itu baru harus punya hubungan ketika jatuh ke dalam dosa. Ya. Kalau saya pernah baca sebuah buku filsafat dari Soren Kierkegaard, ya. Dia seorang filsafat Kristen. Ini bukan buku Alkitab, tapi buku filsafat. Dia menggambarkan kehancurannya Papa kita di surga ketika dosa masuk ke dalam manusia. Dia menggambarkan itu sayap-sayapnya Papa itu remuk, hancur berguguran. Darahnya itu menetes dan tangisan dia itu remuk. Karena anaknya yang gambar dan rupanya dia, yaitu Adam, yaitu kita, jatuh ke dalam dosa. Kita pada saat kita tahu status kita adalah gambar dan kemuliaannya Bapa, dan itu adalah Kristus. Ini rahasia yang diumpetin oleh si iblis. Iblis nggak mau kita tahu status kita. Kita terus-terus dituduh.
terus dibilang kamu nggak mampu, kamu nih apa, masa lalumu dan sebagainya. Sehingga akhirnya jadi bonsai. Karena nggak tahu. Bonsai itu kan aslinya nggak bonsai kan. Aslinya kan dia berbuah kan. Ya kan? Tapi dibikin bonsai. Iblis melakukan ini. Ya, kamu tuh nggak bisa berbuah karena kamu udah bonsai. Kan? Padahal aslinya kita adalah bermultiplikasi. Nah saya bilang pas Papi tadi sharing ini, wah ini ayat yang sama yang Tuhan kasih waktu saya khotbah kemarin hari Minggu di gereja. Ya. Hari ini kita tahu multiplikasi yang Tuhan mau agar kita bisa bercerita ke semua orang bahwa kita semua adalah segambar dan serupa Kristus sejak semula. Tapi si iblis twisted. Mungkin itu aja ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita sama-sama dalam doa. Bapak terima kasih untuk hari ini. Tuhan bahwa Engkau telah membolehkan kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Biar benih firman itu bisa hidup di dalam hati kami Tuhan. Dan bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Biar semua perkataan yang kami dengar berasal dari Engkau dan makin menguatkan. Agar kami sama-sama bisa bermultiplikasi Tuhan. Amin. Agar kami sama-sama bisa memperbanyak diri Tuhan. Agar kami bersama-sama bisa memberitahu ke semua orang bahwa kami adalah gambar dan rupa Kristus Tuhan. Kami mau beritakan ini ke semua orang bahwa kami adalah the best creation. Kami adalah ciptaan terbaik dari Tuhan, dari Bapa kami Tuhan. Bahwa kami diciptakan untuk kemuliaan yang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih Papi Daniel di sini sudah memberikan firman. Bukan kebetulan kami ada di sini juga di Palu Tuhan. Dan berdoa juga untuk Palu Tuhan. Bahwa Engkau lawatan-Mu turun di Palu Tuhan. Kami rindu Tuhan agar banyak jiwa-jiwa di sini makin mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hal-hal besar terjadi di tanah Palu Tuhan. Di Sulawesi Tengah Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hal-hal yang akan Kau kerjakan dan anak-anak-Mu di sini Tuhan juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan Kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bungkus dengan darah-Mu yang maha kudus. Beshem Yesua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Luar. Gimana? Amin. Terima kasih Koden dan juga Pak Jody. Ya, kalau semua nggak bisa, saya kenapa ini? Bisa di sini aja nggak bisa.